Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di mata kuliah pemrograman web 1 di sesi kedua. Nah, sebelum kita ngomongin tentang bahasa pemrograman, alangkah baiknya kita ngomongin tentang siklus hidup aplikasi. Kenapa? Karena nanti di akhir sesi semester kita ini kalian bikin sebuah aplikasi yaitu pemrograman web, gitu ya. Nah, pokok pembahasan hari ini kita akan memahami dasar-dasar platform, mengolah status aplikasi, kemudian debug dan uji aplikasi yang mendukung HTML5 ya, kemudian publikasi aplikasi. Nah, ini ya, jadi tahapan pembuatan aplikasi itu sebenarnya tidak semerta bikin gitu aja. Sebenarnya ada problemnya dulu, kemudian ada overview-nya dulu, ada risetnya sebenarnya. Cuman mungkin kita bisa lebih praktis ya, dipangkas gitu boleh. Jadi langsung planning project-nya. Kemudian memplanning, kemudian kalian bikin desain UI-nya ya, interface-nya seperti apa. Mungkin teman-teman masih belum dapat mata kuliah tentang interface ya, tapi silakan nanti googling. Jadi biar nanti kalau bikin aplikasi lebih mantap. Kemudian upgrade manifest ya, yang pasti ini berarti teman-teman harus tahu yang sekarang tuh website seperti apa yang lagi in kayak gitu. Kemudian writing code, berarti kalian sudah membuild mengkodekan ya, mengetik kode-kodenya. Kemudian build aplikasi, dibangun aplikasinya mungkin dalam satu kelompok nantinya kan bikin aplikasinya per kelompok tuh. Dalam satu kelompok ada 4 orang, mungkin satu bikin bagian beranda, satu bagian kontak, satu bagian apanya gitu. Jadi di word code seperti itu. Kemudian di bold berarti diintegrasikan ya. Kemudian dites tuh, testing ya, dilihat, dicari debug-debugnya apa sebelum di package. Tidak wajib ya, karena kita sebenarnya sampai testing pun sudah oke lah untuk mata kuliah ini. Validasi sebenarnya kalau dari mata kuliah ini belum terlalu penting, tapi nanti kalau kalian sudah tugas akhir atau skripsi harus ini ya. Terus yang pasti deploy the aplikasi itu pasti, karena kalian harus mendeliver ya. Deploy itu ya di bahasa startup itu deploy. Kalian harus mendeliver, mempresentasikan ke saya di akhir semester gitu ya teman-teman. Jadi silakan dari sekarang sudah memikirkan ini kelompok dan juga aplikasi mau bikin apa. Oke. Sebelum kita mengcoding ya, sekali lagi saya ngomongkan tentang aplikasi ini ya, konsepnya dulu. Mengakses halaman web. Jadi seperti apa sih mengakses halaman web itu ya? Jadi saat kita memasukkan alamat URL ya di browser ya. Browser itu mengirimkan permintaan dengan bantuan HTTP ke server web. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bikin lagi nyari www.kapanlagi.com, itu sebenarnya kalian tuh mengirimkan alamat itu ke server web untuk mencari halaman web tersebut gitu ya. Nah, kalau mungkin slashnya, aku mau cari tentang bola, nanti akan keluar tentang bola gitu ya. Nah, HTTP itu adalah kependekan dari Hypertext Transport Protocol. Nah, HTTP itu protokol tanpa identitas, jadi nggak punya identitas. Jadi yang berarti tidak menyimpan dari data sesi ke sesi. Jadi dia nggak nyimpen kecuali Anda login nantinya ya, beda lagi tuh. Nah, oleh karena itu ketika kita menutup browser web setelah menggunakan aplikasi, data tidak disimpan secara otomatis kecuali saat kita sudah login tadi ya. Jadi ketika kalian sudah buka sebuah website gitu ya, kemudian kalian tutup, otomatis website yang tadi ketutup kecuali aplikasi kalian itu menggunakan sebuah login atau webnya menggunakan sebuah login. Itu beda lagi. Mungkin akan keluar ketika dibuka lagi browsernya akan keluar restore atau yang lainnya gitu ya. Nah,
Karena HTTP tidak mempunyai identitas yang untuk menyimpan sesi per sesi, maka kita sebagai developer nantinya ya, karena akan membangun sebuah aplikasi, developer atau programmer, dibilang developer karena kita ngomongin nanti kita bikin sebuah aplikasi ya, anggap aja kayak startup gitu kan. Manajemen status ya, ID atau sesi gitu ya. Nih, saat pengguna meminta akses ke aplikasi atau menggunakan browser web, maka status itu dibuat gitu ya. Jadi ada 3 status yang akan dibuat: satu sesi, status aplikasi, sama status persisten. Itu beda ya. Jadi ketika suatu sesi dimulai dan berakhir tergantung pada jenis status sesi itu. Jadi biasanya kalau kalian membuka sebuah aplikasi yang ada loginnya, berarti ketika Anda login berarti sesi tersebut akan terjadi gitu ya. Akan terjadi atau akan membuat satu sesi. Gitu. Kemudian manajemen status adalah proses memelihara informasi halaman web tentang halaman web tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika sebuah aplikasi sudah ada sesinya, pasti dia juga akan meng-create sebuah manajemen status sesi tersebut, yang dimana ketika sudah login, maka ketika dia sudah login, maka ketika membuka halaman-halaman web lainnya tidak harus login lagi gitu ya, sudah mengantongi ID sesi tersebut dari sebuah login gitu ya. Makanya ketika kalian membuka ini deh email gitu ya, sudah login, ketika kalian buka inbox, kalian buka trust, kalian buka spam, itu tidak usah login lagi karena sesi dari ID dari sesi tadi sudah tersimpan. Tuh yang dimaksud manajemen status. Kemudian status yang berbeda ini gimana sih maksudnya gitu ya. Satu sesi dibuat ketika Anda ada permintaan akses masuk ke aplikasi. Tadi lewat apa? Lewat login tadi ya. Kemudian status ini berakhir ketika pengguna sesi keluar dari aplikasi atau logout. Makanya ketika logout, ketika kalian mau balik lagi buka inbox, tidak bisa gitu ya. Status aplikasi dibuat saat browser mengirimkan permintaan untuk mengakses halaman web ke server tadi itu ya, sebenarnya login tadi sebenarnya. Satu sesi ini berakhir saat pengguna menutup browser. Nah, ada sebuah aplikasi yang dimana ketika kalian membuka sebuah browser itu ya, membuka browser kemudian membuka aplikasi yang tanpa login itu ya, itu juga bisa membuahkan atau membuat ya sebuah satu sesi, yang dimana satu sesi tersebut tidak akan hilang ketika kalian belum menutup browsernya. Jadi masih bisa buka-buka. Tapi ketika browser kalian tutup, maka satu sesi itu hilang ya. Jadi ketika tutup browsernya, buka lagi, tidak akan muncul aplikasi tersebut. Itu status aplikasi itu ya. Nah, kemudian informasi status persisten adalah data yang tetap digunakan oleh aplikasi setelah sesi berakhir. Ya, ini memungkinkan aplikasi untuk melanjutkan statusnya saat pengguna kembali ke situs. Ini sih sebenarnya kayak sekalian di aplikasi atau di browser kalian sudah ada restore. Saya sering pakai ini ya, dan juga biasanya saya makanya ketika ini laptop saya itu saya selip gitu ya, bukan shutdown ya, beda lagi. Ketika kalian membuka sebuah aplikasi beberapa di browser, kemudian kalian minimize, kemudian kalian selip aplikasi laptop kalian buka lagi laptopnya, kemudian ada restore, maka dia akan membuka lagi semua aplikasi web yang kalian buka sebelumnya. Tuh ya, itu namanya informasi status persisten. Jadi tetap dikunci sama si browser, tetap di statusnya tetap disimpan gitu ya ketika kalian membuka ulang web browser gitu. Nah, ada cookies juga ya.
Mungkin teman-teman sudah kenal cookies ya. Bukan kue ya kalau di kita ngomongin di sebuah aplikasi ya. Nah, ini untuk mengatasi fakta bahwa HTTP itu tidak bisa menyimpan data dari sesi ke sesi. Makanya seorang pengembang ya atau developer dapat menggunakan cookie-cookie ini ya. Nah, cookie-cookie ini adalah file kecil yang menyimpan informasi tentang pengguna yang disimpan di komputer pengguna. Nah, ini kelemahannya adalah ketika kalian pakai komputer A gitu ya, sudah tersimpan di situ datanya di cookie komputer A. Ketika kalian pindah ke komputer B, tidak akan bisa dipakai data tadi karena dia nyimpennya di komputer lokal, bukan di jaringan. Tuh, itu kelemahannya. Nah, browser mengirimkan cookie kembali ke server tadi ya, ketika cookie-nya sudah tersimpan, kemudian dikembalikan ke server untuk mengidentifikasi apakah ini benar tadi ID ini yang memakai gitu ya. Kemudian server menggunakan file untuk mengidentifikasi pengguna dan menyesuaikan pengalaman mereka gitu ya. Nah, tadi ya saya bilang ya, tadi kelemahannya adalah ketika kita ganti komputer, dia nggak akan bisa ngambil data kita karena berdasarkan cookie di komputer lokal gitu ya. Ketika kita sudah pakai komputer A, maka sudah cookie yang tersimpan di komputer A akan dikirim ke server. Kemudian ketika nanti kalian ngapa-ngapain di web tersebut akan diidentifikasi nih, oh ini tadi ya yang dari komputer A ya gitu ya. Ketika nanti dicari lagi dari komputer B tidak bisa karena hanya dalam satu komputer saja gitu, meskipun online gitu ya. Itu cookie. Batasannya seperti apa sih? Ini ya, karena ada problem tadi ya. Ketika komputer A ya sudah di komputer A, di komputer B tidak bisa lagi. Ini menimbulkan sejumlah masalah resiko keamanan gitu ya. Untuk dimasukin seorang hacker itu sangat mudah sekali ini. Nanti teman-teman akan belajar tentang hacking ya di keamanan informasi, mata kuliah keamanan informasi nanti next. Kemudian performa menurun ketika jumlah data yang dikirim bolak-balik ya antar komputer itu gede gitu ya. Jadi ketika nanti pakai komputer A kemudian ngirim ke server, datanya seperti ini, balik lagi diminta lagi, ngirim lagi, balik lagi gitu. Ketika datanya besar, nggak cukup cookie-nya karena cookie kecil gitu ya. Maka performanya menurun. Semakin apa? Semakin lambat. Kalau istilah kerennya lemot gitu ya. Tuh. Yang terjadi seperti itu kalau pakai cookie. Itu ya. Nah, dengan HTML5, pengembang atau developer ya, dapat menggunakan penyimpanan web sebagai penggantinya. Ada yaitu penyimpanan lokal sama session storage. Tuh ya. Nah, ini upcase untuk file offline nanti kita pakai ini dulu karena kita belum meng-online aplikasi, nantinya kita pakai upcase ya, nanti lebih ringan. Nah, data dapat disimpan secara lokal ketika pengguna sedang offline menggunakan case aplikasi atau app case. Biasanya saya pakai Exam ya karena Exam sudah package ya. Package ada database di situ pakai MySQL, ada bahasa pemrogramannya, PHP ya. Kemudian ada untuk upload dan downloadnya juga ya. Kemudian ada web servernya pakai Tomcat gitu ya. Nanti kita pakai itu kalau sudah ke PHP ya. Upcase menyimpan sumber daya seperti file HTML, CSS, JavaScript secara lokal di komputer pengguna. Ini sama ya karena kita pakai offline, kita pakai istilahnya pakai web servernya offline gitu ya. Maka seperti tadi manajemennya kayak cookies tadi hanya di komputer tersebut gitu. Kita kalau sudah pakai komputer A ya sudah di situ kita mengolahnya sampai selesai gitu ya. Tidak bisa pindah ke komputer B. Kalau mau pindah berarti semuanya harus di copy paste ke komputer B karena kita masih offline tuh ya. Itu yang perlu diingat-ingat. Jadi pengembang dapat menentukan jenis informasi yang disimpan secara lokal di file manifest case. Nah, itu. Jadi apa saja yang harus disimpan gitu ya, tidak semuanya gitu. Kadang
mana yang paling penting yang perlu nantinya akan dikelola lagi, dikembangkan lagi atau dipakai lagi. Tuh. Harus bijak ya, karena tidak semuanya disimpan gitu. Kemudian debug dan uji aplikasi ini penting. Jadi sebelum kalian nanti presentasi, entah itu nanti di permata kuliah atau nanti tugas akhir atau sedang skripsi, harusnya kalian sudah mencari debug dan menguji aplikasi kalian. Tidak kalian sendiri, tapi teman-teman. Coba ya, orang-orang yang tidak paham dengan aplikasi kalian itu disuruh nguji itu lebih penting, lebih bagus. Nanti kalian akan lebih paham lagi ketika ada mata kuliah testing. Saya tidak akan bahas itu ya. Debugging dan pengujian adalah langkah yang sangat penting dalam mengembangkan aplikasi web yang berkualitas tinggi, karena memastikan aplikasi berjalan dengan handal dan bebas dari kesalahan. Itu poin yang sangat penting ya. Karena kalian kalau bikin aplikasi masih ada error, ngapain gitu ya dipresentasikan. Jadi pastikan zero error ya, tidak ada error sama sekali, baru kalian perform gitu. Debug adalah proses mendeteksi, menemukan, dan memperbaiki kesalahan dalam logika dan sintaksis. Nah ini tadi, makanya saya bilang ketika kalian nyari debug atau uji aplikasi, sebaiknya teman kalian yang tidak paham tentang aplikasi kalian itu yang disuruh nguji, suruh ngisi-ngisi, ngentri-ngentri gitu kan, semaunya dia. Ketika semaunya dia akan ketemu debug, kalian tahu, oh ini kekuranganku bikin aplikasi, oh ini celahnya dari sebuah aplikasiku gitu. Jadi kalau nguji aplikasi itu jangan kepada orang-orang yang paham tentang aplikasi tersebut. Sama aja dia udah paham, oh ini nggak boleh diisi huruf, oh ini nggak boleh diisi angka, itu sudah celah kita nggak akan terlihat kalau seperti itu ya. Gitu. Nah, kesalahan logika itu mencegah aplikasi berperilaku seperti yang nggak diharapkan. Sorry, ini kurang ya. Jadi harusnya kesalahan logika itu gini, seperti tadi ya, harusnya ngisinya entrian nomor HP itu harusnya angka, tapi ketika diisi huruf kok bisa ya? Itu berarti kesalahan itu kesalahan sintaksis ya. Tapi kalau kesalahan logika itu kayak gini, harusnya ini ketika disimpan itu ya menyimpan, tapi ini kok disimpan malah berakhirnya terhapus, itu kesalahan logika gitu ya. Itu perlu dilihat perform, perentrian dan sebagainya, harus detail ya. Kemudian validasi aplikasi, ini aspek penting juga dari proses debug ya. Jadi kalau sudah selesai divalidasi kodenya, memastikan diinterpretasi dengan benar oleh browser, karena kadangkala kalau kita sudah menggunakan berbagai bahasa pemrograman dalam satu aplikasi, contoh ini yang paling ini pemrograman web ya pastinya, karena pemrograman web itu bahasa ibunya, bahasa basicnya itu HTML gitu kan. Kemudian tapi sebuah web kalau cuma HTML aja tidak bisa bagus ya ketika dipresentasikan, tapi harus ada tambahan contoh CSS untuk biar cantik gitu ya. Kemudian biar interaktif harus ada JavaScript-nya. Ini adalah dalam satu aplikasi ada beberapa bahasa pemrograman gitu ya. Nah ini hal-hal ini harus dipastikan valid, harus benar dikeluarkan oleh browser. Takutnya gini, ketika sudah ada CSS tertanam dalam aplikasi, ternyata CSS-nya bisa nggak keluar ketika pakai browser tersebut. Dilihat apakah browsernya tidak update atau posisi kodenya tidak pas, gitu juga harus divalidasi ya. Nah, sebenarnya kita juga dapat menggunakan validator untuk menguji kode atau ketidakakuratan atau kesalahan sintak. Sebenarnya ada ya di Witri School ya. Jadi kalian kalau memang mau akses aja halaman untuk validasi markup di validator witri.org. Ya, ada kalau mau secara online. Cuman kalau secara online ini benar-benar perfect dari codingannya, dari tampilannya harus perfect dulu memang, karena standarnya internasional gitu ya. Kemudian pengemasan aplikasi ini sih saya tidak akan mewajibkan ya, karena memang bukan untuk dijual aplikasi kalian untuk saat ini, tapi next time kalau kalian bikin startup ini wajib gitu ya.
Mengemas aplikasi adalah proses mempersiapkan aplikasi untuk dipasang di perangkat atau sistem yang berbeda. Contohnya Web Store, Windows Store, App Store gitu ya. Itu adalah apa namanya apa ya, tempat jualan ya, tempat jualan aplikasi ya. Sebelumnya harus dikemas dulu. Jadi jika Anda ingin mengemas dan menerbitkan aplikasi di Windows Store, Anda harus menggunakan kit. Ini sih saya nggak begitu paham sebenarnya kalau di Windows Store, taunya di App Store ya yang biasa ini. Kalau teman-teman punya aplikasi yang harus di upload di Web Store, di App Store ya, Android, kampus kayaknya memfasilitasi gitu ya. Sertifikasi aplikasi Windows, untuk mengujinya ini kit sertifikasi aplikasi ya, berbayar ini ya. Sama sih, App Store juga berbayar tapi lebih murah, di Windows mahal gitu ya. Jika ada masalah, Anda harus memperbaiki dan menguji aplikasi Anda lagi hingga berhasil. Pasti ya ini ya, ketika nanti udah dimasuk ke Windows Store atau App Store, ternyata ketika di-download oleh pengguna ada masalah, nggak bisa, ini harus diperbaiki sampai berhasil. Kemudian menerbitkan aplikasi. Jadi setelah Anda menguji, menebak, memfasilitasi kode Anda, kode tersebut akan siap untuk diunggah ke pasar aplikasi, itu ya. Jadi jika aplikasinya sudah dibuat untuk Windows, pasarnya adalah Windows Store pastinya ya. Nah, sebelum menerbitkan aplikasi Windows Store, Anda harus daftar dan bayar untuk akun pengembang. Kemudian periksa daftar, periksa pengiriman aplikasi. Kemudian ada screenshotnya ya, karena kayak kalau kalian mau download di App Store, kelihatan kan ada video kecilnya, ada screenshotnya seperti itu ya. Terus pastinya minta pengguna lain menguji aplikasi Anda, ini penting banget. Nah, kita masuk ke website. Apa sih itu website ya? Pasti sudah tahu ya, kalian setiap hari pasti sudah surfing atau sudah lihat-lihat sebuah website. Website itu adalah kumpulan halaman-halaman untuk mempublikasikan informasi berupa teks, gambar, dan program multimedia lainnya yang bisa berupa animasi. Pemrograman berbasis web, yaitu sistem berbasis web atau aplikasi berbasis web, adalah sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web dan diaplikasikan secara online melalui media internet. Ya. Kemudian pemrograman web itu diklasifikasikan ada dua ya, secara server-side scripting dan juga client-side scripting. Apa sih server-side scripting? Ini merupakan sebuah teknologi scripting ya, atau pemrograman web di mana skripnya, programnya dikompilasikan atau diterjemahkan di server. Jadi kita belum semester ini belum, semester depan kita ke sini ya. Dengan Triple S ini ya, server-side scripting ini memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis karena bisa interaksi. Kita bikin form-formnya bisa interaksi, ada database-nya dan sebagainya. Contohnya kita pakai pemrograman ASP ya, Active Server Page, ASP.NET, PHP, Java Server Page, Perl, Python. Kemudian untuk semester ini kita masih di sini nih, di client-side scripting. Ini merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web di mana skripnya, programnya dikompilasikan atau diterjemahkan di klien. Jadi lokalan pakai komputer kita sendiri gitu ya. Tanpa kita harus menginstal sebuah web server. Kita belum butuh di situ. Karena kita belum ngomongin database. Masih secara front end-nya lah gitu. Gitu ya. Nanti semester depan ke secara back end-nya. Contohnya kita pakai HTML ya, kemudian JavaScript, XML, CSS gitu ya. Mungkin nanti kalau nutut, kalau bisa sih kita ini Bootstrap, karena nanti semester ini harus ketambahan bahasa pemrograman PHP di setelah UTS gitu ya. Nah, client-side scripting ini merupakan skrip yang digunakan untuk membuat halaman web statis. Jadi istilahnya kayak bikin website sebuah profil perusahaan. Itu kan websitenya statis ya, tanpa ada interaksi antara
antara admin atau pengguna dengan yang melihat ya, atau end usernya gitu. Itu namanya statis. Nah, untuk bikin sebuah website kita butuh beberapa teknologi. Tadi saya bilang kalau website itu sebuah sistem informasi yang dibangun dengan rekayasa teknologi pembangunan web gitu ya. Yang pertama, web browser itu penting banget karena ketika sudah selesai kita eksekusinya pakai web browser ya. Kemudian web editor, terserah kalian mau pakai apa, Notepad boleh, VS Code boleh, kemudian pakai Slam boleh, Frontpage boleh. Tapi untuk semester ini saya mengharapkan untuk pakai Dreamweaver. Semester depan baru boleh ya. Kemudian bahasa pemrograman itu adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer ya. Contohnya tadi ya ada HTML, JavaScript, CSS. Kita pastilah harus pakai bahasa pemrograman ya. Kemudian web server itu apa sih? Itu adalah perangkat lunak yang wajib jika membuat halaman web dinamis. Sekarang kita belum pakai ini. Tuh. Database server ini tempat penyimpanan sebuah data ya. Kita belum pakai, semester depan kita pakai entah itu Oracle atau MySQL, menyesuaikan dengan mata kuliah sistem basis data nantinya ya, biar match, karena biar nyambung kalian. Kemudian yang terakhir kita pakai image editor. Jadi teman-teman yang dari DKV, dari multimedia, jangan kecewa ya. Kalian masih bisa mengasah kemampuan kalian di situ untuk dimasukkan ke website kalian biar lebih cantik lagi. Meskipun ada sentuhan CSS, juga ada sentuhan image editor gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin. Oke, terima kasih untuk sesi ini. Silahkan diulangi lagi video saya untuk pemahaman, dibaca lagi slide-nya. Jika ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.